Halo, selamat sore teman-teman tim blockers dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu saya dalam acara diskusi podcast. Nah, temanya kali ini memang masih agak serem-serem seputar pesta demokrasi yang kira-kira kurang berapa hari lagi. Nah, untuk diskusi kita sore hari ini saya ditemani oleh Pak Marta Dhani. Nah, seperti biasa, beliau sebagai akademisi di Universitas Widya Mataram. Kali ini kita akan melihat kemarin kan tentang pemilu kita lah. Kalau kemarin kan kita sudah selesai di acara terakhir kampanye. Nah, saya akan mendiskusikan dengan Pak Dhani tentang wajah pemilu kita di 2024. Selamat sore Pak Dhani. Selamat sore. Selamat sore. Kemarin mengamati sampai Jakarta ya Pak? Ya. Sama dua kampanye akhir ya. Akhir ya. Baik, Pak Dhani, ketika awal-awal orang akan menggelar atau pemerintah atau negara kita akan menggelar hajatan demokrasi ini, kan selalu ada wacana pemilu yang riang gembira, pemilu yang damai gitu ya, pemilu yang sejuk, segala macam lah. Ya. Nah, saya mau tanya Pak Dhani, soalnya kalau kesini-sini tuh kok tampaknya pemilunya nggak jadi riang gembira, tidak jadi damai, karena proses awalnya ada ditemukan berbagai hal. Kalau saya catat ada pelanggaran-pelanggaran tanda petik ya, pelanggaran konstitusi, etika, moral, dan segala macam. Ya. Nah, kalau menurut Pak Dhani gimana itu komentarnya Pak tentang pemilu yang riang gembira itu Pak? Ya, sebetulnya dimanapun ya pemilu itu terutama menjelang hari H gitu ya. Kalau di tempat kita nih diakhiri dengan masa kampanye gitu ya. Dan tempat kita ini kan ada masa tenang gitu kan. Nah, itu makanya kemudian disebut masa tenang gitu ya. Tetapi sesungguhnya dimanapun pemilu itu selalu memperlihatkan dua sisi ya. Ya, sisi kegembiraan, sisi ketenangan gitu ya, sisi kegemilangan, tapi juga ada sisi dibaliknya sisi kecemasan kan gitu ya. Nah, ya sisi yang kegembiraan, keriangan ini misalnya dilihat dari kampanyenya misalnya selama beberapa hari dimanapun itu tertib gitu kan, aman, itu tentu saja mengindikasikan satu kegembiraan, kecerahan gitu ya. Lalu juga mungkin ada indikasi tentang Kamtipmasnya sendiri gitu ya, relatif berjalan dengan baik gitu ya. Nah, juga ada indikator misalnya optimisme ya pada satu pihak itu satu putaran gitu kan, itu berarti satu harapan kegembiraan. Atau misalnya boleh jadi juga ada pihak yang memegang data mereka optimis ini bisa masuk dua putaran atau putaran berikutnya. Ini sisi-sisi optimis, sisi-sisi kegembiraan itu. Nah, tapi sisi kecemasannya, bila ada pihak yang nyata-nyata mulai sekarang pada masa kampanye tadi sudah melakukan membeli suara terhadap masyarakat. Kenapa itu cemas? Ini kan membeli suara ini bisa berhasil, bisa tidak kan? Itu satu. Yang kedua, ya kalau tidak menjadi temuan oleh penyelenggara pemilu, ya kan? Kalau terjadi temuan penyelenggara pemilu, ya tentu saja sanksinya tidak main-main gitu. Atau juga misalnya telah ada melakukan taktik yang memang tidak jujur sejak awal itu ya, tidak melakukan rasa keadilan bagi masyarakat ya, pihak manapun itu ya. Nah, tentu terlebih lagi kalau ada yang melakukan intimidasi misalnya ya, termasuk misalnya juga bagi penyelenggara ya, bagi penyelenggara pemilu juga apabila baik oknum ya, tentu oknum lah gitu ya, katakan yang memang terlibat dalam rencana-rencana yang tidak adil, tidak jujur, semua ini pasti akan cemas mereka, kan gitu, pasti akan cemas. Nah, inilah dua hal ini kalau misalnya bertemu maka akan menimbulkan masalah baru kira-kira. Jadi itu kira-kira indikasinya ada sisi
kegemilangan, kegembiraan, tapi ada sisi harus kita akui sisi kecemasan, kekhawatiran, was-was dan sebagainya. Itu. Baik Pak Dhani, pesta demokrasi kali ini kalau nggak salah yang kelima ya, kan ada ya 2000 kemarin ya. Kemudian kalau nggak salah yang kelima 25 tahun ini, kalau 5 tahunan kan berarti ada 25 tahun. Ya. Nah kemudian teknologi juga berkembang pesat. Kemudian apa sih Pak yang spesial, yang khusus yang bisa terlihat di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kita? Kalau kemarin kita biasanya masih melihat bahwa ada hampir 50-60% pemilih muda di dalam pemilu kita ini yang kali ini. Kemudian ada perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, sehingga media sosial kemudian menjadi sangat penting dari bagian itu. Kemudian ada paradigma lagi berikutnya adalah setelah kemudian ada sistem demokrasi kita yang sudah mulai dilihat. Nah, saya mau tanya nih Pak Dhani, nah, fenomena-fenomena ini, fenomena-fenomena yang sekarang berkembang di pemilu kita di 2024 ini, nah, itu memberikan harapan atau menambah kecemasan, Pak? Ya, banyak indikasi ya, sebetulnya lebih membawa pada aspek kecemasan tadi itu. Ya. Misalnya tadi, ya tentu tadi yang saya sebut ya, nyata-nyata telah melakukan taktik tidak jujur, tidak adil misalnya. Nah, maka apakah misalnya ya memang lalu menjadi faktual ya, menjadi bukti bahwa proses DMK yang kemudian itu dinyatakan melakukan ketuanya melakukan pelanggaran berat etik ya. Ini jelas masuk kategori taktik tidak jujur dan tidak adil. Ya, dilalah gitu. Istilah dilalahnya apa? Tiba-tiba juga gitu ya. Ketua KPU-nya pun juga kena juga kan itu ya, melakukan pelanggaran. Berarti itu sudah dua indikasi yang bukan indikasi lagi, satu fakta, taktik ketidakjujuran. Ya kan? Itu bukan sebuah kebetulan itu, ya, pasti sebuah kesengajaan. Nah, dua hal ini yang memang dalam konteks faktual tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya kan itu. Lalu ada juga yang mengeras, Pak ya, mengeras itu begini. Koalisi antar partai kan gitu ya, koalisi antar partai. Katakanlah begini ya, betapa tidak pernah terjadi sangat keras Prabowo itu ya sebut saja satu kelompok itu sebetulnya face dengan apa namanya PDIP kan salah satu partai ya itu, dan dalam konteks ada satu pendukung pemerintah, ada satu konteks itu oposisi kan gitu ya. Nah, tapi di dalam pemilu ini kemudian kan berubah ya. Nah, berubah kemudian yang tadinya peace ini menjadi satu koalisi ya. Dan koalisi itu mengeras kan begitu. Biasanya itu kan konsisten ya. Tapi ini mengeras dalam pengertian berubah tadi itu ya. Perubahannya sangat drastis ya. Nah, tentu saja juga pertanyaannya apakah ini benar-benar satu koalisi yang dengan platform yang diakui antar pihak ya berjalan dengan baik, atau sebetulnya ini juga platformnya ya pura-pura saja kan gitu ya. Nah, paling tidak saya melihat dua itu yang saat ini apa namanya saat ini berbeda sekali gitu ya. Jadi ada satu kelompok yang memang tadi lepas ya dari kekuatan oposisi, lalu kemudian bergabung dengan kekuatan ya kekuatan stabilitas gitu ya. Nah, berpihak, dan ini kan partainya juga sangat beragam. Kalau kita amati misalnya hanya katakanlah yang konsisten itu kan PKS kan itu ya. Yang lainnya kan sebetulnya kita berubah betul haluan-haluannya dari yang oposisi menjadi ya tetap oposisi, kemudian yang oposisi kemudian berkoalisi dengan pemerintah, ya kemudian ada yang tadinya dengan pemerintah gitu, kelompok stabilitas kemudian menjadi oposisi misalnya. Ini fenomena yang saya relatif baru gitu ya, relatif baru dan untuk tahun 2024, dan yaitu kumpulan-kumpulan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah, menjadi keistimewaan untuk
2024 ya, secara fenomenanya tadi. Oke, teman-teman sekalian, menggarisbawahi pernyataannya Pak Dhani bahwa fenomena partai politik juga di tahun 2024 juga sangat luar biasa dinamikanya di tahun 2000, di kontestasi di pemilu 2024 itu. Dari mulai bagaimana memunculkan figur presiden, capresnya, kemudian koalisi ya seperti kata Pak Dhani itu koalisi partai politik. Kemudian yang menarik nih Pak, di ujung-ujung ini kok ada yang ingin saya tanyakan nih, koalisi partai politik kok ditambah dengan tekanan ya Pak? Kalau Pak Dhani gimana? Misalnya ada partai politik yang berkoalisi tapi katanya under pressure gitu di bawah tekanan. Nah ini kan juga menarik nih Pak. Nah, ya, kalau misalnya tekanan-tekanan dalam pengertian ya oknum mungkin itu terlibat, sesungguhnya memang itu beberapa kali pemilu itu selalu terjadi. Memang saya tidak ada luput dari isu oknum-oknum gitu kan ya, terlibat di dalam pemenangan sedikit atau banyak kan itu. Tetap saja terutama bagi yang punya incumbent itu terlibat sebagai sebagai kandidat gitu ya. Nah, tapi fenomena baru juga walaupun sekarang katakanlah presiden memang tidak terlibat sebagai kandidat, tapi kemudian nyata betul bahwa anak presiden ini kan menjadi terlibat. Pertanyaan besarnya, bisakah misalnya presiden kemudian sebagai satu sisi Jokowi satu sisi, kemudian kepentingan keluarga anak satu sisi, bisakah itu sangat dibedakan itu misalnya dalam praktek-prakteknya. Dalam banyak para pengamat mengatakan sulit untuk membedakan itu satu dengan yang lain itu ya. Dan ini untuk pertama kalinya bahkan gitu ya di Indonesia anak presidennya masih aktif gitu, anak presiden kemudian menjadi kandidat gitu ya. Iya kan gitu. Kalau misalnya mengingat terakhir di negara tetangga kita Filipina itu setelah puluhan tahun kan itu baru anaknya kemudian muncul. Ya, begitu juga misalnya di Pakistan juga kan begitu, setelah beberapa saat itu tidak aktif lagi lah ya, jadi sudah mantan presiden tapi bukan presiden aktif, anaknya kemudian mencalonkan. Ini fenomena yang benar-benar baru untuk konteks Indonesia. Gitu, fenomena baru. Iya. Tapi pertanyaan saya belum terjawab nih sama Pak Martadani. Jadi apakah betul Pak partai-partai politik itu tersandera, tersandera oleh salah satu kepentingan? Ya. Nah ini sehingga mau, padahal partai politik kalau kita bahas ini saya kembali ke awal-awal di mana para senior partai politik itu kok dalam tanda petik kok tersandera dan mau mengusung cawapresnya terus terang saja di 02 gitu. Ya. Ini fenomena apa nih Pak? Kalau tadi tersandera itu kan sama tadi sebetulnya bagian dari perilaku intimidasi tadi itu ya bentuknya. Jadi ya orang perilaku politik yang memaksakan gitu. Nah, yang tadi saya ceritakan bagian-bagian yang sebelumnya itu adalah ya aparat oknum yang terlibat ya. Ini memang partai politik ya. Sebagian orang mengatakan itu tersandera. Tentu saja bagi partai politik menyatakan banyak juga statement nggak tersandera kan gitu ya. Nah, bagaimana kita menyatakan bahwa ini tidak intimidasi, tidak tersandera? Ya, dalam banyak media mengatakan bahwa beberapa pimpinan partai politik itu diduga kuat memang tersangkut pada kasus-kasus tindakan korupsi. Ya. Lalu pertanyaan kalau terindikasi atau ada dugaan tersangkut kasus korupsi, kemudian apa hubungannya kemudian dengan pemerintah, katakanlah presiden? Ya tentu saja tadi di sini gitu deh. Ya karena memang tadi presiden itu anaknya menjadi gubernur ya, maka berpotensi itu kan kemudian bagaimana anaknya ini bisa memenangkan. Dengan salah satu caranya adalah ya kekuatan partai politik harus dihimpun. Kan di situ titiknya itu kan. Nah, bagaimana menghimpun kekuatan partai politik? Tentu saja tadi ya instrumen hukum itu bisa dimainkan begitu. Oh ini sudah tersandra sebagainya. Dan fenomenanya misalnya dua ketua umum kan dipanggil oleh KPK misalnya. Setelah itu kemudian setelah dipanggil kemudian menyatakan bergabung kan. Tapi ada juga kemudian dipanggil ya tetap keras misalnya itu dalam satu oposisi karena memang yakin tidak akan terbukti ya. Jadi
Ya, ini juga saya pikir fenomena baru juga di Indonesia ya. Dan kaitannya tadi dimulai dari anak presiden yang menjadi ya anak Jokowi, anak presiden kemudian menjadi kandidat kan. Jadi melebar kemana-mana kan gitu Iya, ya. iya. Ya. Ya, teman-teman sekalian, saya mencoba untuk memetakan satu mosaik satu-satu. Tadi partai politik, gabungan partai politik yang juga sejarahnya saya mereview saja. Ada yang dikatakan pengkhianat, berkhianat, kalau yang siap untuk koalisi. Ya. Sementara koalisi-koalisi yang terbentuk juga ada yang mengatakan bahwa tersandera dengan kasus sehingga tidak berani untuk menolak berbagai hal yang yang muncul gitu. Itu kemudian yang kedua adalah ya berikutnya mosaik yang berikutnya yang mau saya tanyakan Pak Dhani, Pak, figur-figur calonnya. Ini mosaik yang kedua adalah figur-figur calon gitu Pak. Iya. Ya masih di tahun 2024 ini kan dinamikanya sangat luar biasa Pak. Jadi kalau kita lihat ya 2019 itu semua orang sudah tahu. Jadi A, B, C dan kapasitasnya sudah tahu dan relatif nah sekarang kalau yang di 2024 nih Pak, kalau tadi saya sudah menyinggung tentang bagaimana anak muda yang menjadi lebih berperan gitu lebih banyak. Nah, sekarang dari paslon ini Pak, 3 paslon ini kita mereview saja teman-teman sekalian. Misalnya, Nunsawu Pak, dari misalnya pasangan 01. Apa yang Bapak lihat dari pasangan 01, kemudian apa yang Bapak lihat dari pasangan 02, dan apa yang Bapak lihat dari paslonnya nomor 3 gitu. Karena masing-masingnya memiliki karakteristik dan basis militansi, basis massa sendiri-sendiri. Kemudian juga berasal dari latar belakang yang artinya memiliki khasan sendiri-sendiri mana Pak? Kita mereview loh Pak ini. Ya, saya memang sejauh yang saya amati beberapa kali itu untuk 01 ini memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan dan matching gitu ya dengan pemilih pemula atau pemilih Gen Z tadi itu. Nah, faktanya apa? Ya adalah 01 itu dilihat dari kemampuan dia untuk menggelar kegiatan-kegiatan desak itu ya. Oh iya, namanya itu desak Anies ya. Saya pikir sebelum-sebelumnya itu tidak pernah terjadi ya. Dan itu sangat masif ya. Di mana-mana itu kemudian terjadi ya. Dan itu menjadi satu model bagi anak muda Gen Z itu cocok. Itu saya sebut tadi matching kan gitu ya. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada. Nah, selalu anak muda itu menjadi semacam floating votes ya. Jadi masa yang mengambang anak muda itu kan jumlahnya besar. Jadi ini satu fenomena. Meskipun memang ada juga di saya amati juga di 03 itu juga melakukan hal sama tapi tidak semasif yang 01 ya. Nah, 02 ini apa keunggulannya nih Pak 02? Kita ngomong soal keunggulannya. Ya, keunggulannya adalah dulu tidak pernah bisa sedekat itu melakukan dialog itu terbuka. Dan kemudian 01 itu tanpa ada batasan ya, tanpa ada protokoler bahkan itu silahkan bertanya apapun. Ya kan? Silahkan mengkritik apapun. Bahkan dalam beberapa kali desak Anies itu diakui ada dan dibuka kesempatan bagi yang berbeda pilihan sejak awal untuk bertanya. Kan. Jadi dia pendukung dari paslon yang lain gitu ya. Identitasnya mau dibuka atau bahkan tidak dipersilakan untuk menyatakan saya pendukung ini gitu. Tapi saya ingin bertanya ya. Dan itu dialog itu terjadi. Saya substansinya kekuatan baru saya pikir satu paslon yang mendekati publik ya dalam ini Gen Z itu sangat terbuka ya. Jadi ekspresi kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir itu dibuka betul oleh 01 itu fenomena baru khususnya bagi Gen Z tadi. Nah, lalu 02 fenomena baru itu saya pikir ya ini tadi adalah terjadi satu kekuatan politik baru ya. Ini dengan adanya kandidat anak Jokowi sebagai presiden. Anak muda lah. Ya, ini juga Gen Z juga kan ya. Tapi platformnya beda. Platformnya adalah masuk dalam satu gerakan politik ya, gerakan politik sebagai calon. Dan ini kan sekali lagi tidak pernah terjadi kan gitu ya. Nah, di 03 saya pikir
hal yang baru itu adalah sebetulnya ada persaingan yang sangat ketat antar sebut saja pra-calon ya, 03 itu ya. Jadi nyata betul misalnya adalah Pak Ganjar itu ditolak kan, oleh satu faksi yang sangat kuat di partai yang mengusung kan begitu ya. Bahkan di ujung-ujung waktu baru beliau kemudian diakui dan diangkat. Nah sebelumnya kan bukan beliau. Bahkan kita melihat pernyataan ada satu petinggi-petinggi dari partai itu secara terbuka nyata-nyata betul menguliti betul ya, bahwa ini tidak cocok jadi anggota jadi paslon, tapi ternyata kemudian beliau masuk, dan ini tidak pernah juga terjadi. Sebelum-sebelumnya itu settle betul, disiapkan dengan baik, itu kemudian muncul. Setidaknya disiapkan baik, tidak ada penolakan yang keras. Ya, meskipun Jokowi juga ketika diusung oleh PDIP itu juga di ujung-ujung waktu, tapi tidak ada penolakan yang sangat keras ya di internal partai itu, partai besar. Nah ini berbeda dengan fenomena Ganjar itu. Nah fenomena Ganjar ditambah dengan salah satu pertimbangannya, beliau telah membangun satu kontak interaksi dengan publik itu melalui media sosial. Ya kan itu kekuatan beliau kan di situ. Sudah lama bermain di media sosial. Dan itu jadi diperhitungkan elektoralnya kemudian itu berpengaruh. Nah ini juga satu saya tidak pernah menemukan kan begitu satu kandidat diperhitungkan elektoralnya melewati media sosial. Ya kan itu. Dia bukan karena prestasi beliau, bukan karena kemudian ya tadilah, tapi karena memang nyata betul itu adalah elektoral beliau bagus posisinya karena pengaruh menggunakan media sosial. Ya. Gitu ya. Baik teman-teman, saya menggarisbawahi saja mosaik yang kedua ini, yaitu bagaimana para paslon itu memberikan ruang kepada publik, dalam konteks ini adalah generasi muda kita. Kalau tadi Pak Dhani mengatakan bahwa paslon nomor 1 itu menggunakan komunikasi publik yang dekat ya, dengan anak muda, dengan program-program yang ada desak Anies, lepet Caimin dan segala macam, terjadi interaksi dengan anak muda yang diharapkan mampu memberikan keyakinan bagi Gen Z bahwa mereka memiliki pemimpin yang pas, kan gitu satu. Kemudian kalau paslon nomor 2 memiliki gaya yang berbeda, yaitu memberikan ruang pada Gen Z pada sisi di mana generasi muda ceria, gembira, gitu. Walaupun mereka ini lepas dari visi misi yang ditawarkan, ya, tetapi suasana yang dibangun, aura yang dibangun masing-masing kan seperti itu. Kemudian paslon nomor 3 tadi Pak Dhani mengatakan bahwa paslon nomor 3 memiliki kekuatan jaringan di media sosial. Kemudian, yang dibangun adalah interaksi di media sosial, walaupun ada ruang-ruang yang dibangun untuk berinteraksi dengan publik seperti halnya di paslon nomor 1 seperti tabrak Prof gitu ya, tabrak Prof dan apalagi tuh yang Pak Ganjar. Kemudian paslon nomor 3 juga membangun komunikasi publiknya dengan memanfaatkan betul media sosial yang sudah dirintisnya dari jauh sebelumnya. Ada persoalan-persoalan di awal pencalonan dirinya. Ini mosaik yang kedua. Jadi ini menarik sekali. Ini lepas dari visi misi yang kemudian mosaik yang keempat ini Pak. Bagaimana dengan lembaga survei, Pak? Lembaga survei di pemilu di kali ini, Pak. Itu kan di awal-awal kan ada survei yang mengatakan 1 putaran gitu kan. 1 putaran kemudian Nah, ini lembaga, kalau fenomena lembaga survei, Pak. Jadi survei itu begini, ya karena kebetulan saya juga peneliti gitu ya sebagai akademisi, itu memang sangat bisa siapa yang diinginkan surveinya tinggi. Pertanyaannya apakah itu melanggar metodologi? Tidak. Ya kan? Jadi contoh sederhana, ya seorang peneliti enumerator dengan disusun pertanyaan sedemikian rupa, itu pertanyaan memang dijawab, katakanlah apalagi jawabannya ya dan tidak misalnya, ya kan itu. Itu sampai pada kesimpulan apa yang saya kehendaki. Nah, secara metodologi seringkali itu kemudian juga itu disamakan dengan hipotesisnya. Ya kan itu. Saya seorang peneliti ya harus membuktikan hipotesisnya ini kan gitu terbukti atau tidak. Nah, untuk menyatakan terbukti itu ya bisa itu kemudian diarahkan. Nah, pertanyaannya kan itu data kok
orang menjawab ya-nya itu adalah 10 misalnya kan. Jadi itu betul ya? Ya betul, datanya itu secara betul. metodologi betul ya? Secara metodologi betul. Tetapi hasilnya? Ya hasilnya sesuai dengan hipotesis saya tadi. Oh gitu ya. Ya kan? Nah, lalu di mana kira-kira letak kelemahannya tadi itu? Adalah pada etika. Etika akademis. Oh, gitu. Kan gitu. Saya mengarah-arahkan pertanyaan sesuai dengan hipotesis saya atau sesuai dengan keinginan saya, tadi melanggar etika. Nah, etika ini memang ya tadi kan kalau dinyatakan oh itu apa namanya melanggar metodologi enggak. Ya kan? Nah, di mana kemudian kontrol etika ya terutama pada peneliti. Ya, kalau peneliti, nah kalau misalnya survei itu namanya survei ya apakah mereka taat pada etika akademik ya gitu ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan besar. Jadi bagi saya tidak terlalu heran sebetulnya ya survei-survei menyatakan satu putaran dan sebagainya memang secara metodologi benar. Nah tapi kita perlu kritis sebetulnya dan memang tidak terbuka seberapa jauh etik itu dijalankan oleh surveyor, oleh enumerator kan itu tidak ada apa namanya secara terbuka. Nah, kemudian instrumennya juga kan tidak terbuka. Kan itu. Sebenarnya letaknya itu dari instrumen. Apa saja sih yang ditanyakan nih ya, kepada responden. Kan itu. Apakah pertanyaan ini terstruktur betul adalah untuk mencapai hipotesis dia, untuk mencapai keinginan dia. Itu yang kita sulit untuk menanyakan. Ya. Nah, itu satu, Pak. Yang kedua adalah etika menyangkut etika juga adalah secara metodologi betul. Saya ingin membuktikan bahwa sekelompok orang ini adalah menerima bansos, ya kan? Dan menyatakan bahwa bansos itu baik. Maka kemudian yang saya survei adalah ya ketika orang menerima bansos. Jangan saat ini menerima bansos langsung saya survei. Kira-kira jawaban apakah Bapak senang puas dengan bansos ini? Ya jelas dong. Ya kan bansos menerima kok. Ya kan gitu. Nah itu etik gitu ya. Nah itu persoalan etik. Secara metodologi ya benar saja. Ya benar saja. Nah itu memang Pak. Jadi etika itu adalah sesuatu yang dia bisa di luar metodologi. Ya, dia bisa di luar metodologinya benar. Nah lalu survei ini Pak ada dua. Hampir semua paslon itu memiliki yang disebut dengan survei internal dan survei eksternal. Oke. Ya, semuanya memakai survei internal. Tapi survei internal itu karena itu juga menjadi bagian dari taktik, ya, maka itu tidak dibuka ke publik. Oh, ya kan. Dan biasanya. Tapi ini kalau kan ada nih Pak Dhani, itu survei apa abal-abal seperti pesanan gitu. Komentarnya Pak Dhani, lembaga surveinya kita salahkan nggak? Enggak. Sejauh dia menjalankan metodologi itu bukan apa-apa. Oh, gitu dia ya. menjalankan metodologi betul. Hanya strateginya ya. Hanya tadi pelanggaran etikanya itu. Oke. Ya. Secara akademis ya. Ya, pelanggaran etiknya itu ya. Etik di dalam penelitian. Makanya tadi kalau mau makanya kalau kita dalam ujian, Pak, misalnya tadi ya penelitian itu katakanlah skripsi, disertasi itu bahkan ditanya itu. Mana instrumennya? Pakai instrumen apa? Bahkan kalau penelitian itu ada pakai enumeratornya bahkan dipanggil. Ya. Kamu punya pengetahuan apa tentang penelitian ini? Ya kan gitu. Jadi bisa saja enumerator itu Pak di bawah pohon dia conteng sendiri itu kan gitu. Oh gitu ya. Bisa sendiri. Oh bisa kan itu. Hasilnya kan itu. Makanya enumerator ya itu kemudian bisa juga dipanggil. Benar nggak? Baik. Itu pertanyaan selanjutnya nih masih tentang survei. Seberapa pengaruhnya kepada vote getter atau apa masyarakat terhadap lembaga survei? Ya, memang sejauh kemudian bermain dengan angka-angka itu cukup besar ya bagi pengaruhnya kepada publik, kepada kota. Apalagi misalnya publik yang tidak begitu kritis, tidak tahu misalnya tentang tadi survei itu. Tadi misalnya saya katakan tadi ternyata itu pertanyaan dikonstruksi sedemikian rupa agar paslon arahnya ke sana ya kan gitu ya. Terminologi dia bertanya benar, instrumennya ada itu. Tapi apa dari isi instrumen itu kan kita nggak tahu. Ada timingnya misalnya sedangkan baru mendapat bansos saya tanya senang kan begitu. Oke, saya garis bawahi lagi untuk mosaik lembaga survei Pak Martadani bahwa lembaga survei juga melakukan hal yang sesuai dengan prosedur. Jadi hanya ada kalau misalnya hanya 3 strategi dan etika itu yang dimainkan.
Ya. Pak, yang berikutnya nih Pak, mosaik berikutnya ini kan ada isu-isu tentang netralitas ini. Netralitas baik aparat maupun ASN maupun, jadi ini kan menjadi satu paradigma yang menarik buat paradigma. Jadi satu tampilan yang menarik dalam ruang pemilu kita, Pak. Jadi misalnya pernah kan ngumpulin aparat desa, kemudian sampai yang terakhir, yang sempat ini menjelang terakhir itu presiden mengatakan boleh berkampanye. Satu, kemudian yang kedua akhirnya juga mengatakan saya tidak akan berkampanye. Jadi artinya terus ada netralitas aparat yang dibumbui dengan intimidasi, tekanan terhadap beberapa hal dan segala macam. Itu mulai dari pemasangan baliho. Nah, kalau menurut Bapak di pemilu yang 2024 ini, bagian apa yang Bapak lihat dari netralitas ini, Pak? Dinamika netralitas yang ada di sini? Ya, netralitas ini kan menjadi sorotan publik, terutama itu kepada presiden. Ya. Nah, kemudian ya tadi beliau sejak awal menyatakan bahkan ketika isu tentang anak Jokowi untuk tidak dicalonkan, beliau sangat mendukung saat itu. Bahkan pada saat itu bahkan menyatakan baru 2 tahun kok menjadi wali kota gitu kan, ya tidak kapabel lah kan gitu ya, itu logis itu kan, logis. Kemudian juga beliau pernah menyatakan ya tidaklah kan gitu ya. Tapi belakangan kemudian itu dicalonkan ya. Tentu publik juga akan paham tidak mungkin itu 100% lepas dari ketidaktahuan ya, ketidaktahuan beliau pasti tahu, atau bahkan sebagai orang yang tua tentu ada merestui dan tidak merestui. Nah, belakangan kemudian juga persoalan cuti dan tidak cuti ya, lalu itu mulai mengeras itu terkait dengan netralitas tadi. Nah, kemudian juga beliau pernah menyatakan bahwa cawe-cawe gitu ya. Nah, dan itu akhirnya kan diikuti juga ya, itulah getarannya kan menjadi besar ya, menjadi besar. Bagaimana kemudian ya tentu sebagai bawahan ya, sebagai orang presiden menyatakan ketika cawe-cawe, kemudian tadi boleh berkampanye awalnya kan itu, kemudian bahkan tidak harus cuti ya, itu menggelinding ke bawah ya, menggelinding ke bawah. Kita lihat misalnya salah satu menteri, bahkan 2 menteri yang nyata-nyata kan kemudian mendukung paslon, karena tidak mundur misalnya kan gitu ya. Lalu juga bagaimana mobilisasi tadi betul ya, ke bawah tadi saya katakan pengumpulan kepala-kepala desa pada situ ya, yang mengenalkan paslon, kemudian menyampaikan visi dan misi. Bahkan yang terakhir ada berita itu salah satu kepala desa di Jawa Tengah itu kan dipanggil oleh menteri yang tidak ada hubungannya dengan urusan desa. Jadi saya kok melihat persoalan netralitas ini lebih problematik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Memang Mas dulu juga itu selalu dipertanyakan, selalu muncul persoalan netralitas, tapi ya tipis-tipis saja lah gitu. Kalau sekarang ini tebal ya Pak? Tebal itu. Oleh publik ya tebal betul Pak, betul ya. Nah itu tadi misalnya, ketebalannya kebetulan ini kemudian dimulai dari ya pimpinan nasional. Nah kan problem itu. Kalau mereka selevel bupati, gubernur mungkin aplikasinya itu tidak begitu besar Pak ya. Ya kan itu. Atau hanya desa saja, kabupaten. Ini kan ada 3 pimpinan nasional ya. Jadi lalu melebar kemana-mana. Nah, termasuk adalah ratusan PJ yang diangkat oleh otoritas presiden, ya kan? Ya saya pikir sangat dekat sekali itu politiknya, sangat besar sekali. Itu kira-kira Pak. Baik, teman-teman sekalian, saya garis bawahi lagi di mosaik berikutnya tentang netralitas. Di dalam pemilu 2024 ini isu netralitas dan persoalan netralitas menjadi sangat hampir mendominasi dalam kegiatan kampanye. Dimulai dari kegiatan pesta demokrasi ini, dimulai dari ketidaknetralan aparat, gitu ya. Kemudian ada berbagai hal yang dianggap menjadi tidak netral. Karena memang kalau menurut Pak Dhani
Ya kalau atasannya begitu ya bawahannya kan harus nurut gitu. Makanya dimulai dari Pak Presiden sendiri yang dianggap tidak netral. Termasuk bansos ya Pak? Iya dong. Bansos itu juga satu fenomena yang kalau diperhatikan, tadinya itu kan itu bansos di bawah Menteri Sosial kan. Kemudian itu ditarik gitu ya. Itu ditarik di kementerian lain kan itu. Bahkan di media itu dianggap karena Mensos juga adalah bagian dari partai politik beliau ya, kemudian dicurigai katakanlah itu akan dimanfaatkan ya, tapi ditariknya ke kementerian lain karena ternyata betul dimanfaatkan tapi oleh kementerian lain. Sekalian tadi saya lupa bahwa netralitas itu ditemukan juga berbagai ada dokumen-dokumen tayangan-tayangan di mana seseorang pejabat atau aparat itu yang memobilisasi, bukan memobilisasi ya, artinya mengajak untuk mendukung paslon tertentu. Ya. Jadi isu netralitas ini menjadi sangat penting di pemilu di 2024. Ya. Bansos tadi sedikit sudah diungkap oleh Pak Dhani bahwa bansos itu juga jadi persoalan tersendiri ya. Ya. Nah, jadi ada sendiri. Ya, jadi strategi itu. Ya tentulah. Bansos itu kan fenomenanya adalah itu diklaim itu adalah bahkan disebut-sebut itu adalah kebijakan kebaikan presiden ya atau Jokowi ya kan itu salah satu menteri bahkan menyatakan kan begitu. Jadi salah satu menteri itu menyatakan dan ini kan jelas salah. Ini adalah dari negara itu mestinya adalah kebijakan pemerintah. Untuk rakyat ya? Ya, kebijakan presiden boleh, tapi kemudian kalau itu diklaim itu adalah bantuan Jokowi, misalnya kan ya, salah satu menteri yang menjadi bagian dari salah satu paslon itu menyatakan begitu, itu terekam dan itu benar-benar penyimpangan, tidak boleh diklaim ya. Itu tidak adil. Sekalian tidak terasa ini itu sudah 40 menit. Oh iya. Tapi ada satu hal penting yang juga harus kita tuntaskan. Jadi harus kita tuntaskan adalah tentang pengawasannya, lembaga yang mengawasi. Jadi ada Bawaslu dan KPU. Kalau Pak Dhani di pemilu 2024 ini peran-peran lembaga pengawasan seperti Bawaslu dan KPU juga punya peraturan itu berfungsi optimal apa? Ya, saya tidak menemukan ya satu isu apalagi faktual bahwa kualitas Bawaslu itu semakin membaik, terutama karena memang normatifnya, undang-undangnya. Sebut salah satu misalnya adalah Bawaslu kan tidak bisa kemudian menjadi sekaligus mengeksekusi ya temuan-temuan itu ya. Nah, mestinya memang diharapkan dia bisa mengeksekusi ya kesalahan itu ya, kesalahan. Kemudian ya juga Bawaslu ya KPU tidak bisa dihindari itu adalah juga banyak ragam kepentingan ya personal itu di dalam Bawaslu itu ya. Kita tahulah ini misalnya ini quote in quote ya, ini mewakili siapa nih, ini mewakili siapa ya, dan partai sangat berkepentingan terhadap setiap Bawaslu itu yang kemudian kepercayaan kita ya pengamatan saya ya tidak meningkat sejauh masih anggota Bawaslu itu direcoki oleh kepentingan khususnya partai politik. Nah, ini perlu dibuat mekanisme bagaimana ya kalau memperbaiki ya tadi itu dibersihkan dari itu. Bahkan itu kan diberikan juga calon-calon itu kepada presiden, kemudian presiden memilih kan itu. Komisioner. Ya kan. Sejauh itu masih proses seperti itu kita sulit untuk. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ini bahwa ini kan tinggal beberapa hari ini pencoblosan nih Pak Dhani. Kemudian masih ada kekhawatiran nggak terhadap pelaksanaan ini? Atau masih ada tikungan atau jurang atau apa yang perlu diwaspadai ketika menjelang ini apa Pak Dhani? Ya Mas Dewi agak takut-takut mengatakan gitu. Sebetulnya kan di masa tenang ini ada mungkin kayak kecurangan kan gitu ya. Nah, setelah masa tenang ini kan tinggal pencoblosan. Ya. Apakah masih ada
yang harus diwaspadai Ya, gitu. Ya, ya jelas. Justru di masa tenang ini ya, di dalam beberapa temuan itu semakin masif. Ya potensi kecurangannya itu. Ya, potensi yang perlu diwaspadai tadi. Ya. Misalnya ya politik uang. Ya. Politik uang ini justru masifnya ada di masa tenang ini, Pak. Intimidasi itu terus di masa tenang ini. Ya. Karena dia terlindung di masa tenang ya. Itu kemudian moving up silence-nya itu kemudian seperti tidak ketahuan, tidak kelihatan. Namanya juga masa tenang. Masa tenang ini Pak, kita menyebutkan materi-materi kampanye aja itu nggak boleh. Ya kan? Kalau bagi-bagi, ya apalagi kayak gitu kan gitu. Makanya justru tadi yang menjadi kewaspadaan. Ya apalagi tadi misalnya katakanlah bansos itu bergerak di masa tenang. Ya memang secara normatif ini tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi faktanya misalnya ada yang mengklaim bansos itu adalah kebaikan dari secara personal. Ya kemudian bahkan ditempeli dan sebagainya. Ditempeli warna partai yang sama, ditempeli paslon yang sama misalnya. Itu sudah memberi pesan nih, oh ini dari ini kan. Jadi justru sekali lagi di masa tenang ini ya mestinya masyarakat ya harus lebih waspada karena tadi ya bukankah serangan fajar itu bukan di masa kampanye kan, serangan fajar ini di masa tenang ini justru. Terus bagaimana kita harus mengantisipasinya? Oke, selain masa tenang itu tadi teman-teman sekalian, jadi ada apa yang harus diwaspadai ya kan? Masa tenang terhadap money politics ya kan gitu. Kemudian ketika pencoblosan suara apalagi yang masih harus diwaspadai oleh masyarakat? Oh, dalam proses seperti itu ya tentu saja adalah mencermati apakah yang berhak itu benar-benar adalah yang terdaftar. Ya tidak ada apa namanya voters yang tidak teridentifikasi kemudian mendaftar. Kemudian juga ya panitia pemilihan juga itu juga diwaspadai. Nah kemudian juga kertas suara yang tidak digunakan ini juga perlu diwaspadai ya karena kertas-kertas yang tidak digunakan itu ya artinya itu orang tidak mencoblos ya itu bisa saja ada oknum-oknum tertentu kemudian itu dicoblos ya. Nah itu beberapa proses itu. Kemudian juga di dalam masa perhitungan, nah, ini masyarakat juga harus benar-benar terlibat ya di masa perhitungan itu. Kadang memang rasanya tidak mungkin. Begini Pak, masa perhitungan itu sangat cepat. 1, 2 misalnya, ya kan? Orang menunggu berjam-jam. Kadang itu lengah. Begitu cepatnya orang tidak. Jadi dari jauh gitu, ya kan ini memang ditunjukkan kan, gitu, ya kan? Kan lubangnya dari jarak misalnya 5 meter misalnya, orang benar-benar melihatnya itu, ya coblosan 1 atau 2 misalnya kan. Lebih-lebih orang yang melihat atau jadi yang saksi juga ngantuk-ngantuk kan gitu ya, karena prosesnya kan biasanya sudah lelah tuh di ujung. Nah itu di masa perhitungan itu betul. Di masa perhitungan masih menjadi masa perhitungan adalah pada saat melakukan penjumlahan Pak. Ya, penjumlahan. Bahkan tadi ya, dalam pencermatan saya penulisan angka juga Pak. Ya, penulisan angka 1 dan 7 itu bisa slip. Ya, bisa slip Pak itu. 1 dan 7 itu kan. Kemudian 3 dan 5 Pak. Ya, 3 dan 5. 3 dan 5 itu juga bisa slip tuh. Ya, itu juga bisa slip. Nah, 6 dan 8 Pak. Itu tinggal bundernya di atas ditambahin 8 itu. Gitu ya. Ya kan? Jadi perhitungan-perhitungan suara itu juga masa-masa kritis. Nah, oleh karena itu intinya masyarakat ya harus secara sadar ini menjadi bagian ya pemilihan ini harus membawa kebaikan dan dia harus mengklaim diri dia. Saya ingin menjadi kebaikan dari pemilu ini. Ya, apakah itu mengawasi, mencermati, mengikuti perhitungan sebagainya. Dan itu kebaikan bagi dia, tentu saja kebaikan dia juga di hadapan Tuhan kan begitu kebaikan dia. Tidak usah dipikir dapat sembako atau tidak. Tentu kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kebaikan sembako kan. Baik teman-teman sekalian, gue sudah hampir 30, 40, 50 menit sudah hampir 1 jam. Teman-teman sekalian, terakhir saya ingin mengatakan kepada Pak Dhani. Saya review dulu yang tadi bahwa ini juga fase yang perlu diwaspadai soal pemungutan suara, pencoblosan surat suara, sehingga masih ada trik-trik yang nanti bisa digunakan. Gitu. Oleh karena itu
Dan ini meminta kita semua untuk ikut bersama-sama. Harapannya apa di pemilu 2024 ini? Ini kan menjadi sangat penting ini. Ya, tentu ada tidak bisa diingkari, ada satu dinamika ya, yang positif juga, ya, yang positif juga di pemilu ini ya, tentu. Nah, yang positif itu tentu dipertahankan keterbukaan misalnya tadi ya, keterbukaan terhadap informasi, keterbukaan semua paslon kan itu ya, ada sisi itu juga terus dipertahankan. Nah, lebih dari itu tentu saja adalah persoalan ketertiban. Apapun ya yang terjadi, ya masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Ya, itu apapun misalnya, sekeras-kerasnya itu perbedaan dan persaingan tidak boleh. Ya. Nah, tapi dengan kalau kita mengharapkan masyarakat tidak main hakim sendiri, ya maka memang harus kesigapan aparat ya, keamanan yang memang netral juga. Ya, jangan pula misalnya aparat kemudian ketika menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru. Ketidak netralnya kan begitu. Nah, itu satu ketertiban. Kemudian yang kedua adalah ya kalau tadi misalnya hasilnya itu ya, hasilnya itu tentu akan ada apa istilahnya apa namanya persoalan hukum, yaitu biarkan dilalui sebagaimana proses pertahapannya. Kalau itu masuk proses hukum dan masyarakat tentu saja ya sekali lagi tidak terjebak dengan satu provokasi, hoax dan sebagainya, itu sangat penting. Percayakan kepada penegakan hukum, tapi sekali lagi juga penegakan hukumnya juga adalah dalam posisi yang memang objektif netral. Jika tidak, ya itu dari kemarin salah satu ya ketua partai mengingatkan nih kan gitu, ada batas kesabaran masyarakat melihat ketidak netral gitu. Ada batas kemudian yang bisa ditoleransi oleh masyarakat, misalnya tentang intimidasi sebagai manusia yang human ya. Sebagai manusia yang sunatulahnya memang begitu kan gitu. Kita ini kan tidak ya sebut saja bukan malaikat manusia itu, bukan malaikat yang 100% atau 1000% sabar kan. Nah, artinya apa Pak? Ada interaksi Pak tentang ketertiban itu, ada interaksi. Tidak bisa semata-mata ketertiban itu hanya dialamatkan kepada masyarakat, tidak bisa. Interaksinya adalah bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana aparat keamanan. Itu interaksinya di situ. Kalau interaksinya gagal, Pak, maka tadi ketertiban itu bisa menjadi tidak tertib. Itu kira-kira Pak. Ya. Baik. Teman-teman sekalian, menarik sekali kita membicarakan dinamika di pemilu 2024. Tadi ada yang tercecer soal suara-suara kampus yang di dalam 2024 ini semua demikian banyak gitu. Saya nggak tahu kampusnya Pak Doni. Jadi artinya, jadi ada suara-suara kampus yang menggema. Nah, ini terkait dengan netralitas tadi apa. Tapi ini jadi satu hal yang fenomena yang menarik di dalam dinamika 2024. Kemudian pemilu di 2024 ini juga Pak Dhani mengatakan ada dua hal. Yang pertama adalah bergembira dan juga cemas. Bergembira karena kita melaksanakan pesta demokrasi yang 5 tahunan sekali, semua pihak juga ada yang bergembira akan ada banyak deh, kemudian ada tukang sablonnya bergembira, tukang kaos bergembira, kemudian berbagai teman-teman yang bergerak di bidang musik juga bergembira dengan banyaknya tanggapan. Kemudian juga ada yang was-was apakah demokrasi kita ke depan ini akan menjadi semakin baik dari hasil pemilu atau seperti apa? Seperti apa warna demokrasi kita? Warna demokrasi negara Republik Indonesia ini ke depan setelah pemilu itu bergantung pada siapa yang akan memimpin. Gitu ya Pak. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa mudah-mudahan apa yang dihasilkan di pemilu 2024 yang kurang berapa hari ini menjadi bagian penting, tonggak penting bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Gitu ya Pak Dhani ya. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi. Salam di Bloker. Saya harus gini.